Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Diana Vita Wulandari, NIM 1802050013 dari kelas 18A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi malformasi kongenital. Kelainan bawaan atau congenital abnormalities adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati atau kematian segera setelah lahir. Di samping pemeriksaan fisik, radiologi, dan laboratorik untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi lahir, dikenal pula adanya diagnosis pre-antenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu, atau pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah janin. Jenis cacat lahir atau type of birth defect terdapat dua macam. Yang pertama adalah kecacatan struktural dan fungsi, di mana di sini terdapat cacat jantung, cacat syaraf, kelainan genital, bibir sumbing, clubfoot atau kaki berubah dari posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan, otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Lalu yang kedua adalah kecacatan metabolik. Di sini terdapat phenylketonuria atau tidak punya asam amino fenilalanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak. Lalu terdapat dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Penyebab dari cacat lahir umumnya tidak diketahui sebesar 60%, lalu 40% yaitu penyakit genetik yang merupakan perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal. Contohnya adalah Down syndrome dan yang kedua adalah sickle cell anemia. Faktor resiko malformasi kongenital. Yang pertama adalah teratogenik. Teratogen adalah setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan. Contohnya adalah radiasi, obat tertentu, dan racun. Beberapa infeksi selama kehamilan yang dapat menyebabkan sejumlah kelainan bawaan. Yang pertama adalah sindroma rubella kongenital, yang kedua infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, yang ketiga infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil, dan yang keempat adalah sindroma varicella kongenital. Yang kedua adalah faktor fisik pada rahim. Di dalam rahim, bayi terendam oleh cairan ketuban yang jernih kekuningan yang merupakan pelindung terhadap cedera. Jumlah cairan ketuban yang abnormal bisa menyebabkan atau menunjukkan adanya kelainan bawaan. Cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan anggota gerak tubuh atau menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air kemih. Penimbunan cairan ketuban terjadi jika janin mengalami gangguan menelan yang bisa disebabkan oleh kelainan otak berat, misalnya anencephalus atau atresia esophagus. Pada usia kehamilan 8 bulan, air ketuban bisa mencapai 800 mili, dan pada usia kehamilan 10 bulan, air ketuban bisa mencapai 600 mili. Yang ketiga adalah gizi, di mana kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung saraf. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah faktor genetik dan kromosom, di mana genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu atau kedua orang tua. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewarisan kelainan genetik ada 4. Yang pertama adalah autosom dominan, yang kedua autosom resesif, yang ketiga X-linked, dan yang keempat adalah Y-linked. Symptoms congenital abnormalities. Kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal. Terdapat lebih dari 4.000 jenis kelainan bawaan, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Dan meskipun banyak di antara yang dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama dari kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Diagnosanya adalah, selama menjalani perawatan prenatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil, atau tes screening, dan ada pula beberapa tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor resiko atau tes diagnostik. Tidak ada tes yang sempurna. Seorang bayi mungkin saja terlahir dengan kelainan bawaan meskipun hasil tesnya negatif. Jika tes memberikan hasil yang positif, biasanya perlu dilakukan tes lebih lanjut.
Penata laksanaan cacat lahir. Di sini terdapat bedah dan non-bedah, di mana yang bedah terdapat dua macam, yaitu pasca natal, di mana di sini terdapat bibir sumbing dan hernia diafragmatika. Dan yang kedua adalah pranatal, di mana di sini terdapat sumbatan saluran kemih, cacat tabung saraf atau spina bifida, dan hernia diafragmatika bawaan atau congenital. Yang kedua adalah non-bedah, di mana di sini terdapat tiga macam. Yang pertama adalah imunoglobulin rogam, di mana di sini terdapat penyakit resus pada newborn. Yang kedua adalah obat-obat jantung, di mana ibu yang mengandung janin dengan cacat jantung. Yang ketiga adalah suplemen vitamin, di mana ibu yang mengandung janin dengan defisiensi enzim. Beberapa penyakit congenital abnormalities. Yang pertama adalah celah bibir atau langit-langit mulut atau sumbing. Yang kedua adalah defek tabung saraf, yang dimana terjadi pada awal kehamilan, yaitu pada saat terbentuknya bakal otak dan korda spinalis. Dalam keadaan normal, struktur tersebut melipat membentuk tabung pada hari ke-29 setelah pembuahan. Jika tabung tidak menutup secara sempurna, maka akan terjadi defek tabung saraf. Yang ketiga adalah kelainan jantung. Yang keempat adalah cerebral palsy, gangguan di dalam pergerakan, keseimbangan dan postur tubuh karena cedera otak dan kurangnya O2 pada saat kelahiran. Yang kelima adalah clubfoot, sekumpulan kelainan struktur pada kaki dan pergelangan kaki, di mana terjadi kelainan pada pembentukan tulang, sendi, otot, dan pembuluh darah. Yang keenam adalah dislokasi panggul bawaan. Terjadi jika ujung tulang paha tidak terletak di dalam kantung panggul. Yang ketujuh adalah hipotiroidisme kongenital. Terjadi jika bayi tidak memiliki kelenjar tiroid atau jika kelenjar tiroid tidak terbentuk secara sempurna. Yang kedelapan adalah fibrosis kistik, menyerang sistem pernafasan dan saluran pencernaan. Tubuh tidak mampu membawa klorida dari dalam sel ke permukaan organ sehingga terbentuk lendir yang kental dan lengket. Lalu yang kesembilan adalah defek saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, serta anus. Yang ke-10 adalah sindroma Down, merupakan sekumpulan kelainan yang terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dengan kelebihan kromosom nomor 21 pada setiap sel-selnya. Yang ke-11 adalah fenilketonuria, merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi pengolahan protein oleh tubuh dan bisa menyebabkan keterbelakangan mental. Yang ke-12 adalah sindroma X yang rapuh, ditandai dengan gangguan mental mulai dari ketidakmampuan belajar sampai keterbelakangan mental, perilaku autis dan gangguan pemusatan perhatian serta hiperaktivitas. Yang ke-13 adalah distrofi otot, istilah yang digunakan untuk menggambarkan lebih dari 40 macam penyakit otot yang berlainan yang kesemuanya ditandai dengan kelemahan dan kemunduran yang progresif dari otot-otot yang mengendalikan pergerakan. Lalu yang ke-14 adalah anemia sel sabit, merupakan suatu kelainan sel darah merah yang memiliki bentuk abnormal atau seperti bulan sabit. Lalu yang ke-15 adalah penyakit Tay-Sachs. Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kebutaan, demensia, kelumpuhan, kejang, dan ketulian. Lalu yang terakhir atau ke-16 adalah sindroma alkohol pada janin. Sindroma ini ditandai dengan keterlambatan pertumbuhan, keterbelakangan mental, kelainan pada wajah, dan kelainan pada sistem saraf pusat. Tipe-tipe congenital abnormalities. Yang pertama adalah meningokokel. Meningokokel adalah selaput otak menonjol keluar pada salah satu tengkorak atau benjolan berbentuk kista. Penyebabnya adalah banyak faktor dan melibatkan banyak gen atau multifaktoral dan poligenik. Yang kedua adalah encephalokel, suatu kelainan tabung syaraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meninges atau selaput otak dan otak yang berbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Penyebabnya adalah kegagalan penutupan tabung syaraf selama perkembangan janin. Gejalanya hidrosefalus, kelumpuhan keempat anggota gerak seperti quadriplegia spastik. Lalu gangguan perkembangan, mikrosefalus, gangguan penglihatan, keterbelakangan mental dan pertumbuhan, ataksia, serta kejang. Yang ketiga adalah hidrosefalus. Hidrosefalus atau kepala air, istilah yang berasal dari bahasa Yunani hydro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala. Sehingga kondisi ini sering dikenal dengan kepala air.
Hidrosefalus adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak, yang selanjutnya akan menekan jaringan otak dan sekitarnya, khususnya pusat-pusat syaraf yang vital. Penyebabnya adalah obstruksi atau penyempitan dan penyumbatan. Yang keempat adalah fimosis, merupakan pengkerutan atau penciutan kulit depan penis. Merupakan suatu keadaan normal yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau anak kecil, dan biasanya pada masa pubertas akan menghilang dengan sendirinya. Yang kelima adalah hipospadia, yaitu salah satu kelainan bawaan pada anak-anak yang sering ditemukan dan mudah untuk mendiagnosisnya, di mana uretra tidak berada pada posisi yang normal. Penyebabnya adalah terhambatnya kerja hormon testosteron, sehingga pertumbuhan penis terganggu. Riwayat keluarga bukan selalu karena faktor keturunan. Pengaruh usia ibu di atas 40 tahun, rokok, atau senyawa berbahaya terutama pestisida saat kehamilan. Yang keenam adalah disturbance of metabolic and endocrine, adalah kondisi genetik yang ditandai dengan adanya kelainan dalam proses metabolisme dalam tubuh akibat defisiensi hormon atau enzim, yaitu memiliki dua gen tidak normal, satu dari ayah dan satu dari ibu. Contohnya adalah yang pertama, galaktosemia, di mana bayi mengalami sakit kuning, muntah, dan pembesaran hati karena tubuhnya tidak mampu memecah gula galaktosa dengan baik. Yang kedua adalah gangguan penyimpangan glikogen, di mana gangguan pada penyimpangan glikogen dapat memicu rendahnya kadar gula darah, nyeri otot, dan kelemahan tubuh. Yang ketiga adalah kuku kuning, di mana masalah pada sistem limfatik, gangguan pernafasan, diabetes dan hati, bronkitis, dan pembekakan tangan. Yang ketujuh adalah gangguan glandula suprarenalis atau kelenjar adrenal. Contohnya yang pertama adalah Cushing syndrome, gangguan adrenal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kortisol dalam aliran darah. Yang kedua adalah penyakit Addison, penyakit langka, kesulitan mengatasi stres, produksi hormon adrenal yang tidak mencukupi menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar adrenal. Saya akan menjelaskan tentang sel punca atau stem cells. Definisinya adalah sel yang tidak atau belum terspesialisasi, berpotensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel yang spesifik, membentuk berbagai jaringan tubuh. Di sini terdapat 4 macam jenis sel punca. Yang pertama adalah totipotent, yang dimana sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel atau membentuk sel-sel yang menyusun plasenta dan tali pusat. Yang kedua adalah pluripotent, sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal. Yang pertama adalah ektoderm, yang kedua mesoderm, dan yang ketiga adalah endoderm, plasenta dan tali pusat. Yang ketiga adalah multipotent, sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel. Contohnya adalah hematopoietic stem cells yang terdapat pada sumsum tulang. Yang keempat adalah unipotent, di mana sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi hanya satu jenis sel lainnya dan mampu memperbarui atau meregenerasi diri atau self-regenerate atau self-renew. Contohnya adalah erythroid progenitor cells yang hanya mampu berdiferensiasi menjadi satu sel darah merah. Sumber sel punca yang pertama adalah zigot, yang kedua adalah embryonic stem cells. Biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai dari IVF atau in vitro fertilization. Yang ketiga adalah fetus, diperoleh dari klinik aborsi, dan yang keempat adalah stem cell darah dari tali pusat. Stem cell yang diambil dari darah plasenta dan tali pusat. Lalu terdapat potensi sel punca dalam terapi cacat lahir, yaitu sebagai jaringan pengganti atau repair tissue, di mana di sini adalah salah satu masalah dalam koreksi cacat lahir dan dapat dibentuk dari sel punca. Sekian pemaparan materi tentang congenital abnormalities dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.